Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube saya beberapa hari yang lalu. Kebanyakan tentang bunga. Saya lihat-lihat ini di video-video saya yang pembelian tetap dengan wesel berbunga. Nah, ini saya bacakan beberapa. Yang pertama dari Rizka Agustin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Apakah bisa atau tidak berubah suku bunga yang ditetapkan per tahunnya? Nah, ini pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua juga sama tentang bagaimana cara menghitung jika tingkat suku bunganya naik. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian ya beberapa tentang bunga dan diskonto. Sebetulnya materi bunga dan diskonto ini mungkin sudah dipelajari di kelas 10 ya, atau kelas 11 kan. Tapi boleh saya bahas sedikit tentang suku bunga ini untuk mempermudah saja dalam pengertian memahami tentang bagaimana menghitung wesel atau menghitung tingkat suku bunga, atau bagaimana perubahannya sih. Jadi saya akan coba bahas tentang konsep sederhana bunga itu seperti apa. Untuk perubahan suku bunga sendiri, memang bunga itu akan berubah secara periodik. Jadi jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan terhadap tingkat suku bunga. Yang pertama dari pemerintah, ini yang menentukan tingkat suku bunga. Kemudian juga tingkat permintaan dan penawaran. Ini juga berpengaruh. Kemudian ada tingkat ada kecenderungan investor terhadap investasi. Nah, ini beberapa faktor yang menyebabkan perubahan atau tingkat naik turunnya suku bunga sendiri. Jadi ini semua yang pemerintah dan permintaan penawaran terhadap uang, ini khususnya terhadap uang, tingkat suku bunga ini sebetulnya terjadi di pasar uang. Ada pasar uang dan modal. Kalau ini di bursa efek atau penjualan saham. Jadi contohnya seperti ini. Kalau nilai saham, penjualan saham, jadi nilai saham bagus, tinggi, nilai saham tinggi, maka tingkat bunga dia akan rendah. Gitu. Permintaan terhadap
saham tinggi, tingkat bunga akan rendah. Kenapa? Karena investor akan memilih menginvestasikan uangnya bukan di saham, tapi di uang, di tabungan, di deposito, karena tingkat bunganya tinggi. Sehingga permintaan terhadap uang akan naik. Gitu. Maka itu akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Nah, sebaliknya kalau tingkat suku bunga rendah, maka investor akan cenderung berinvestasi di sahamnya atau di pasar modal, di pasar pasar uang, pasar modal, Maka kenaikan tingkat saham berpengaruh terhadap tingkat bunga. Begitupun pemerintah. Kalau pemerintah ini hubungannya dengan BI menentukan tingkat bunga. Dari mana ngambil keputusannya, pertimbangannya? Dari tingkat perdagangan internasional dan tingkat bunga internasional juga. Ini nanti BI menentukan suku bunga Bank Indonesia. Dia akan menentukan tingkat bunga pinjaman berapa persen, tingkat bunga tabungan berapa persen. Nah, sehingga ini nanti akan diikuti pemerintah ini melalui BI, akan diikuti BI itu akan diikuti oleh bank lain. Nah, itu alurnya seperti itu. Jadi 3 faktor inilah yang menyebabkan naik turunnya suku bunga. Suku bunga tabungan dan pinjaman itu sebetulnya berubah setiap hari atau setiap periode tertentu. Naik turunnya itu dipengaruhi oleh beberapa hal ini, yaitu oleh pemerintah, kemudian permintaan dan penawaran uang. Ini berhubungan juga dengan tingkat ekspor dan impor. Ekspor dan impor. Jadi kalau impor tinggi, permintaan uang asing tinggi, maka permintaan uang Indonesia rendah, sehingga tingkat suku bunga rupiah atau uang rupiah akan turun. Seperti itu. Jadi pada prinsipnya berlaku hukum permintaan dan penawaran terhadap uang tersebut. Jika permintaan tinggi, suku bunga akan rendah. Tapi sebaliknya, jika permintaan terhadap uang rendah, maka suku bunga akan tinggi. Kemudian kecenderungan investor menginvestasikan sahamnya, uangnya, apakah dia ke saham atau ke tabungan. Kalau banyak yang investasi ke saham, maka tabungan akan menurun sehingga tingkat bunga akan tinggi. Tingkat bunga akan rendah, maaf. Tapi kalau tingkat bunga tinggi, maka investor akan investasi ke tingkat bunga tabungan, maksudnya akan menginvestasikan uangnya kepada perbankan. Nah, jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan perubahan suku bunga. Jadi tidak tetap sekian. Jadi ketika di soal ini, apakah bisa atau tidak berubah suku bunga yang ditetapkan per tahun? Bisa jawabannya, karena tadi bahkan per periode. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan perubahannya. Di soal ini dicontohkan suku bunga tingkat suku bunga 12%, itu asumsi soal gitu. Sehingga memudahkan untuk perhitungan. Berapapun bisa berapapun. Tergantung faktor-faktor yang tadi saya jelaskan. Berapa persen tingkat suku bunga? 12% kah, 13% kah, 16% kah suku bunga? Jangan lupa suku bunga ada 2 ya. Saya jelasin dulu. Suku bunga itu, jadi suku bunga itu ada 2. Yang pertama, suku bunga tabungan. Yang kedua, suku bunga pinjaman.
suku bunga pinjaman. Jadi suku bunga tabungan dan suku bunga pinjaman itu begini. Kalau kita menyimpan uang di bank, kemudian kita mendapat bunga, maka kita memberlakukan suku bunga tabungan berapa persen. Berapa persen uang yang kita dapat dari tabungan yang kita simpan di bank. Kalau suku bunga pinjaman itu misal kita pinjam uang ke bank, maka berlaku terhadap kita suku bunga pinjaman. Berapa persen dari pokok pinjaman yang kita pinjam ke bank harus kita bayarkan sebagai balas jasanya ke bank. Ini memang sulit ya di sistem ekonomi Indonesia memberlakukan sistem ya, yang seperti ini, keuangan seperti ini, keuangan perbankan yang memberlakukan suku bunga di seluruh dunia memang seperti ini. Jadi asal pusingnya mengatur permintaan uang itu adalah faktor awalnya di sini, diberlakukannya bunga. Sebetulnya kalau misalnya tidak ada bunga, ini tidak ada masalah di perhitungan-perhitungan seperti ini. Kalaulah misalnya uang tidak dijadikan komoditas perdagangan, itu tidak akan ada suku bunga. Jadi kenapa salah satu faktor adanya tingkat suku bunga ketika uang itu sebagai alat tukar dibuat komoditas penjualan, sehingga ada tingkat permintaan dan penawaran. Padahal seharusnya uang itu bukan komoditas penjualan. Uang itu adalah alat tukar. Jadi ini kelemahan sistem moneter saat ini. Dia memberlakukan bunga sehingga ini sangat rentan di segala aspek sebetulnya. Gitu. Jadi inilah salah satu beberapa faktor perubahan yang menyebabkan tingkat suku bunga itu berubah. Di soal yang saya tentukan ini adalah tingkat suku bunga pinjaman. Kenapa? Karena tadi kasus Wesel kita mempunyai hutang kepada, atau perusahaan mempunyai hutang kepada pihak lain, bukti jaminannya berupa Wesel, sehingga perusahaan mempunyai hutang, maka yang berlaku adalah suku bunga pinjaman. Jadi dalam hal ini 12% itu di soal yang saya tulis di video ini, pembelian aset tetap dengan Wesel berbunga adalah suku bunga pinjaman. Suku bunga tabungan dengan suku bunga pinjaman tentu akan berbeda, tidak sama. Biasanya suku bunga tabungan lebih kecil dari suku bunga pinjaman. Itu yang dilakukan perbankan. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan tentang singkatnya perubahan bunga. Lebih jelasnya bisa Anda pelajari di materi suku bunga, atau mungkin jika sempat suatu saat saya akan coba mendalami lagi tentang ini, penjelasan perhitungannya. Ini singkat saja bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan tingkat suku bunga itu berubah, dan bunga itu bisa berubah secara periodik setiap saat. Demikian, semoga bermanfaat.